الله أكبر الله أكبر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa nas'alallah azza wa jalla an yubarikana fi sa'iri ayyamina wa an yunawwira basairana wa an yahdiyana ila ma salaha fi amrina dunyawiyan wa ukhrawiyan wa an yusahhiha al-mu'amalata bima bainana wa bainahu 'ala al-kitab wa sunnah kama nas'aluhu subhanahu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alayhi innahu ni'mal maula wa ni'man nasir ala ma yasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wa zidna ilma wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, Bapak dan Ibu, para pendengar melalui Radio Republik Indonesia, Serambi FM, Radio Baitur Rahman. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu kita serta menjaga kehidupan kita agar selalu berada di atas jalannya. Jamaah yang kami muliakan, ada sekian dari ayat suci Al-Quran yang berbicara kepada kita tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, sungguh aku tambahkan nikmatmu atas kalian, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Kemudian ayat-ayat yang memakai kalimat syukur, la'allakum tashkurun washkurulah in kuntum iyyahu ta'budun, ya, meminta kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita tidak memiliki apa-apa. Dalam surah Muhammad itu disebutkan wallahu huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah dialah yang maha kaya, wa antumul fuqara, sedangkan kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa Al-Qur'an disebut sementara kalian adalah orang-orang yang fakir. Maksudnya di sini adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang kita butuhkan atau kebutuhan kita selain kepada Allah. Karena selain Allah tidak akan memberikan kepada kita apapun dari kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan dan harapan-harapan yang kita selalu bercita-cita untuk mendapatkan. Ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu di dalam Al-Qur'an juga membicarakan tentang harta yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman.
Ya. Maksudnya yaitu dibicarakan agar mereka mensyukurinya, kemudian disampaikan pula bagaimana kesudahan orang-orang yang bersyukur baik di dunia maupun di akhirat, dan kesudahan orang-orang yang tidak bersyukur baik di dunia maupun di akhirat. Bila di dunia dia akan mendapatkan tambahan nikmat, termasuk dari tambahan nikmat itu sifat dan karakter mereka menjadi orang-orang yang dermawan, sekaligus bersyukur tadi atas nikmat Allah, lalu mendapatkan bahagian daripada pahala balasan yang terus meningkat saban hari, bertambah dalam kehidupan duniawi ini, kemudian dihindarkan dari berbagai kemalangan, malapetaka, serta juga ditambahkan umur, baik itu ditambahkan secara fisik umurnya maupun secara keberkahan, dengan perbedaan pandangan ulama dari sisi ini. Dalam Al-Quran itu semua disebut, dan di dalam hadis juga disebut. Dalam Al-Quran misalnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, bagaikan satu bulir, ambatat sab'a sanabil, yang telah menumbuhkan 7 kecambah, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap kecambahnya itu menghasilkan 100 butir lainnya. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah menambahkan bagian atau pahala atau ganjaran bagi siapa saja yang Allah menghendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Allah maha luas karunianya, pemberiannya, kekayaannya, juga kelembutan dan kedermawanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Luas, tidak berbatas. Rahmat, kekayaan, karunia, nikmat, kelembutan, kedermawanan. Allah miliki keluasan ini semua. Ini tidak akan habis, dan Allah tidak pelit. Siapa yang berhak dan dikehendaki oleh Allah untuk disampaikan kepada kekayaan-kekayaan ini, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Dan ketika Allah menghendaki seseorang untuk ditunda, baik penundaan bersifat sementara di dunia ini ataupun penundaan selama hidup duniawi, tapi nanti akan diberikan pada kehidupan ukhrawi, maka juga tidak ada satupun yang bisa merampasnya dari Allah lalu memberikan kepada orang ini. Maha absolut, maha kuat, ya qahar, dia yang memaksa segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadi, dan dialah Allah yang berkehendak, berkuasa di atas segala sesuatu dan melemahkan siapapun yang selainnya. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allah beri ini ganjaran sampai berlipat, dan Allah mengetahui
siapa yang mendapatkan ganjaran tersebut, berapa kadar ganjaran tersebut, dan Allah juga tahu latar belakang bagaimana seseorang itu memang harus mendapatkan itu. Maksudnya latar belakangnya dari keikhlasannya maupun ketidakikhlasannya. Ada orang memberi karena ikhlas, ada orang berbagi karena memang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia menghargai arti dan makna daripada nikmat. Dia mengetahui dengan pasti bagaimana tanggung jawab dirinya dalam mengemban, memikul, dan membawa nikmat itu sendiri. Sehingga dia berbagi antar sesama. Tahu tujuan daripada nikmat. Dia menjadi keran untuk menyalurkan kehidupan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Persepsi seperti ini tertanam di dalam dirinya, terbungkus di dalam batinnya, mengkristal, menguasai seluruh sel-sel dan nafas kehidupannya. Dimanapun ada orang yang butuh, dia tahu. Kapanpun orang meminta, dia berberi. Tidak pernah dia tahan. Tidak ada sedikit pun rasa pelit di dalam dirinya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. Allah berfirman, "Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum." Yang berhubungan dengan harta. Hanya saja kehidupan dunia itu adalah permainan dan senda gurau. Wa in tu'minu wa tattaqu, jika kalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yu'tikum ujurakum, akan disempurnakan kepada kalian pahala atau ganjaran dari keimanan dan ketakwaan kalian. Wala yas'alkum amwalakum, dan dia Allah tidak meminta harta kalian. Dia Allah tidak meminta harta kalian. Dah cari seluruh permukaan dunia ini. Lalu kemudian ayo balik semua di petang hari. Lalu kemudian dibuat daftar. Berapa harta kalian peroleh? Store semuanya. Tidak diminta oleh Allah demikian. Tidak diminta oleh Allah demikian. Allah tidak mempekerjakan kita untuk mendulang kekayaan yang melimpah ruah. Allah tidak mengeksploitasi kita untuk menumpuk kekayaannya, sehingga menjadikan dia sebagai zat yang paling kaya dan memiliki kekayaan yang tidak ada tandingan. Tidak ada risalah seperti itu. Tidak ada visi dan misi seperti itu. Yang ada misi dan visinya adalah kalian beriman dan bertakwa. Yang harta itu dijamin oleh Allah. Rezeki itu sudah ada bagian masing-masing. Falahu nasibu. Ada nasib.
Yang diminta siapa yang mendapatkan nasibnya besar atau kecil tetap bersyukur. Lalu pada kesempatan-kesempatan yang ditawarkan, maka berbagi. Nah, bukankah berbagi itu, ini pertanyaannya, bukankah berbagi itu baik dalam bentuk infak, sedekah, zakat, wakaf, itu juga bagian dari permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anfiqu fi sabilillah min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani li ajalin qarib fa asaddaq wa akun minasyakirin. Misalnya seperti itu, ya. Anfiqu, berikan infak, min qabli, sebelum datang hari yang tidak ada berlaku transaksi jual beli. Tiada min wala khilal, tidak ada persahabatan pada hari itu nafsi-nafsi. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ayat banyak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, dan seterusnya. Ini ada permintaan. Tadi katanya tidak ada permintaan. Pertama, sidang jamaah yang dirahmati Allah, pendengar di rumah, bahwa permintaan seperti ini bukanlah untuk memberikan persentase kepemilikan kepada Allah, kekayaan, penumpukan dan lain sebagainya, atau keuntungan. Ya, ada persentase perbandingan antara kepemilikan kita dengan kepemilikan Allah, lalu bisa menambah kepemilikan Allah. Bukan. Tapi permintaan seperti itu adalah untuk memberikan pendidikan kepada kita. Untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan bimbingan, untuk membangun dan membentuk karakter seseorang agar bersyukur dan sekaligus menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, punya kasih sayang, lalu punya rambu-rambu yang terbentuk di dalam dirinya untuk tidak melakukan kezaliman, penipuan, dan transaksi-transaksi yang penuh dengan kecurangan dalam mencari harta dan kekayaan. Itu tujuannya kita dididik dengan diminta, baik itu zakat, sedekah, infak, wakaf, dan lain-lain sebagainya, termasuk kepada wasiat misalnya, ya kan? Sehingga tidak harus lebih, kalau memang tidak boleh, tidak harus diberikan daripada 1/3 dari harta. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala yas'alkum amwalakum." Dan dia tidak meminta kepada kalian harta kalian. "In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum." Nah, ini disebutkan, ya, jika Allah Subhanahu wa taala meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu, fayuhfikum, dia desak, jo menyana jo habis deh. Dia mendesak kamu supaya memberikan semuanya, semua kamu beri. Macam mafia, baik di negeri orang maupun di negeri kita. Negeri kita kecil-kecilan, ya,
membackup misalnya para gepeng pengemis ya, diletakkan di perempatan-perempatan jalan, diberikan kostum, lalu tampilan mereka sebagai orang yang menghibah. Nanti di akhir sore dijemput, kumpul keuangan berapa dapat, ini persentase kamu. Minta semua dulu. Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya. Apa kata Allah? Tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Niscaya kamu akan kikir dan dia akan menampakkan kedengkianmu. Itu pasti itu akan kita beri. Karena banyak orang diminta sedikit saja untuk membentuk karakter dia saja kesulitan. Banyak orang tidak menunaikan zakat. Banyak orang tidak berinfak di jalan Allah. Tidak sedikit manusia yang tidak peduli terhadap keadaan lingkungannya dari para hamba Allah yang butuh kepada perhatian, sementara dia adalah memiliki harta dan kekayaan. Baik itu berlaku di lingkungan dia atau di lingkungan yang berbeda tapi terikat dengan ideologi, kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, misalnya kemarin itu kejadian ya sampai dengan hari ini, mana orang-orang Zionis Israel, tentara IDF itu membombardir orang-orang Palestina di Gaza dan mereka butuh pada makan. Apakah kita semua ada yang memberi? Kita berharap demikian. Tapi fakta di lapangan malah ada orang yang mengatakan itu salah orang Gaza sendiri. Apain memberontak? Yang berhak orang itu untuk di bumi hanguskan dari muka bumi. Nah, ini menandakan bahwa orang ini tidak akan memberi. Ya. Nah, jadi tidak mau berbagi. Nah, kemudian Allah katakan ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal. Ini di surah Muhammad atau surah Al-Qatil namanya. Ingatlah kamu ini adalah orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Haula'i antum, ya. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal. Maka di antara kamu ada orang yang kikir, kerit, pelit. Kalau anak-anak bilang cilit, orang Aceh bilang luhuk kuduk. Ya. Ini luhuk kuduk. Ya, agak dalam ini bagian belakang lehernya itu kalau diterjemah bahasa Indonesianya. Itu perasa idiom. Kalau kita lihat kuduknya itu tidak low, tapi ucapannya seperti itu. Begitu beratnya dia untuk berbagi. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo terus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambahkan kebajikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Terima kasih Gibraltar. صلى Gibraltar. الله Terima kasih.